Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi kita dalam channel Panggung Cerita. Kali ini saya akan menceritakan tentang Awanglong Panglima Perang Kutai Kartanegara. Kali ini saya akan menceritakan kepada Anda tentang tokoh yaitu Awanglong Panglima Perang Kutai. Awanglong Panglima Perang Kutai yang gugur melawan Belanda. Awanglong adalah anak bungsu atau anak keempat dari Mangkubumi, kerajaan Kutai yang bernama Raden Pati Perbangsa dari istrinya Ni Dayang Manta. Awanglong diangkat oleh Sultan Kutai sebagai Panglima Sepangan dengan gelar Aryo Sinopati. Awanglong juga merupakan panglima muda yang sangat berani dan jujur, berwibawa dalam suatu di garis depan dalam saat pertempuran mengusir penjajah. Perlawanan Awanglong terhadap penjajah dimulai ketika pihak kerajaan Belanda pada waktu itu sedang mengadakan perayaan penghasilan mereka dalam melakukan perdagangan di daerah Asia, terutama Nusantara. Dalam perayaan tersebut, beberapa kerajaan barat lainnya seperti Inggris, Prancis, Belgia, Portugal juga hadir. Semua yang hadir amat kagum dengan pameran hasil bumi yang dipamerkan oleh pihak Belanda. Oh no! Dalam kesempatan tersebut, banyak pihak yang berniat melakukan pula perdagangan ke daerah Nusantara yang masih bebas dan belum dikuasai oleh pihak manapun juga. Yang paling dominan waktu itu adalah dari kerajaan Inggris, karena pada tahun 1844 pihak kerajaan Inggris lalu mengirimkan 2 buah kapal perangnya menuju Nusantara di bawah pimpinan James Erskine Murray. Daerah yang dituju adalah Borneo atau Kalimantan, terutama ke kerajaan Kutai Kartanegara. Kapal pun memasuki Sungai Mahakam dan berlabuh di Samarinda. Seperti biasa, apalagi dari kalangan bangsawan Inggris, mereka ini selain angkuh juga sangat arogan. Mereka merasa diri mereka berderajat paling tinggi dan sangat meremehkan penduduk pribumi. Apalagi setelah mereka melihat kerajaan Kutai yang dianggap kecil serta penduduk seperti budak. Dengan leluasa mereka pergi berlayar di Sungai Mahakam. Walau telah diberi peringatan oleh pihak kerajaan Kutai pada waktu itu yang dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Salihuddin. Tetapi Murray tidak menggubris peringatan tersebut. Bahkan ia memasuki Sungai Mahakam hingga sampai ke Kota Bangun.
Dalam pikiran James Erskine Murray, dia bermaksud membeli tanah di seberang Samarinda atau Samarinda kota sekarang untuk dibangun tempat penumpukan barang hasil bumi sekaligus dijadikan benteng. Tetapi karena kesombongan dan tidak menghormati serta menghina pihak kerajaan Kutai, permintaan tersebut ditolak oleh Sultan Haji Muhammad Salahuddin. Dengan penolakan ini, Murray menjadi murka. Dia selalu memberangkatkan kapalnya menuju Tenggarong. Sesampainya di Tenggarong, kedua kapal perang Inggris ini lalu meriam-meriamnya menembaki kota. Penduduk kota berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri dari serangan peluru. Kota menjadi porak-poranda. Melihat kejadian yang tidak diduga ini, Sultan Salahuddin lalu memanggil Panglima Awanglong untuk memimpin prajurit melakukan perlawanan dan mengusir orang-orang Inggris tersebut. Perlawanan pun terjadi. Adu tembak mulai dilakukan oleh prajurit-prajurit serangan atau pasukan elit di bawah pimpinan Panglima Awanglong. Kapal-kapal Inggris yang mendapat perlawanan jadi kalang kabut. Mereka terkepung baik oleh penjuru meriam maupun pasukan perahu yang menyerang dan menaiki kapal-kapal mereka. Pertempuran terjadi di atas kapal, namun karena prajurit Inggris berkelahi bukan hanya dengan pedang, tetapi ada juga dengan pistol dan bedil. Pasukan perahu menjadi mundur karena mereka hanya dilengkapi dengan pedang dan tombak. Tetapi walau demikian, prajurit Inggris kedua kapal tidak ciut nyalinya. Mereka lalu memutar haluan dan larikan diri menuju lautan lepas. Apalagi pada saat pelarian tersebut, Samarinda disambut oleh pasukan Kutai dan orang-orang Bugis yang sangat berani. Dalam pertempuran ini, James Erskine Murray tewas. Dengan demikian, keadaan tambah kacau. Untung saat itu hari telah malam. Keadaan ini sangat membantu upaya penyelamatan. Dengan susah payah, kedua kapal ini akhirnya dapat menyelamatkan diri dari laut lepas hingga mereka berhasil selamat. Pengejaran prajurit-prajurit Kutai ini terus berlangsung hingga sampai matahari terbit, di mana mereka melihat ada sebuah kapal yang sedang kandas. Kapal yang kandas ini bukanlah salah satu kapal Inggris yang lari, tapi kapal tersebut adalah milik armada dagang Belgia yang terdampar di daerah Muara Badan. Tak ampun, kapal ini menjadi sasaran para pengejar dari Kutai. Kapal diserang dengan dibakar, isinya diambil sebagai barang rampasan. Para pelaut Belgia ini selain banyak yang tewas, juga ada yang sempat melarikan diri dengan skoci menuju laut. Para pelaut Belgia ini akhirnya sampai ke Makassar dan melaporkan apa yang dialami mereka pada Government Hindia Belanda yang berkedudukan di sana. Government Belanda merasa bertanggung jawab atas keamanan laut Makassar, lalu memerintahkan pada Letnan 1 Laut bernama
T-Hawk untuk memimpin armada menghukum orang-orang dari kerajaan Kutai yang dianggap sudah melakukan perampokan dan merugikan nama baik kerajaan Belanda. Di kerajaan Kutai, Haji Muhammad Salahuddin memerintahkan agar pasukan yang dipimpin Awang Gelar Arya Senapati tetap berjaga. Mereka yakin kalau armada Inggris ini akan kembali dengan kekuatan besar dan untuk menyerang mereka. Pasukan terkuat sedang rakyat diungsikan ke tempat yang aman. Begitu pula dengan Sultan dan keluarganya. Haji Sultan Salahuddin diungsikan ke Kota Bangun disertai 1.000 prajurit. Sedang Awang Long dengan kekuatan yang cukup besar melakukan penjagaan baik di Tenggarong maupun sampai ke Samarinda. Yang ditunggu memang datang, tapi yang datang bukanlah armada perang Inggris, melainkan 7 armada perang Belanda yang dipimpin oleh T-Hawk. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Awang Long sebelumnya diminta menyerah dengan menaikkan bendera putih. Namun permintaan itu tidak digubris oleh Awang Long. Bahkan sebagai jawabannya, meriam dari daratan berdentuman menghantam kapal-kapal Belanda tersebut. Pertempuran pun terjadi, tembak-menembak saling balas sama siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Pasukan yang menyerbu kapal-kapal tersebut tidak dapat mendekat karena pihak Belanda dengan siap menyambut mereka dengan bedil. Korban pun berjatuhan dari kedua pihak. Namun karena kekuatan pasukan dan persenjataan yang tidak seimbang, pihak kerajaan Kutai akhirnya dapat dikalahkan oleh pihak Belanda. Kutai kalah karena panglima mereka Awang Long tewas dihantam reruntuhan benteng yang terkena peluru meriam Belanda. Belanda mendarat dengan menguasai wilayah Tenggarong dan sekitarnya. Kutai dikuasai Belanda secara penuh. Sultan diminta tunduk dan berada di wilayah kuasaan Government van Hindia Belanda. Kekuatan di Makassar. Semua peraturan dan kewajiban membayar pajak harus melalui dan diserahkan kepada pihak Belanda. Sedang kerajaan Kutai hanya menerima bagian yang telah disepakati sebagai satu kerajaan di bawah pimpinan Hindia Belanda. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Cerita Awang Long, Panglima Perang Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm